Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulia. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magelang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang hari ini telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar bersama. Sebelum dilanjutkan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan supervisi akademis teknik coaching pada tahapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Nining. Ya, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Bu Nining sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nining sudah hadir di sini. Sehat ya Bu Nining ya? Alhamdulillah. Bu Pur, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah begini baik ya. Baik, sehat ya. Semangat ya Bu Pur ya. Ya Allah semangat. Ya Allah tetap semangat ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu Nining dan Bu Pur. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching terkait tadi ya yang sudah kami sampaikan, supervisi akademis teknik coaching pada tahapan pasca observasi yang sudah kita lakukan pada beberapa waktu kemarin. Langsung saja, Bu Pur, bagaimana perasaannya? Kalau untuk perasaan ya lebih deg-degan ya, biasanya kita ngajak mengalir begitu aja kita kok ada yang memperhatikan nih. Kayak gitu. Setelah kemarin kita bersama di supervisi, Bu Pur, perasaannya bagaimana? Untuk saat di supervisinya ya, kalau saya sih pribadi senang ya Bu, di supervisi itu kita jadi tahu apa kekurangan kita, apa yang harus kita lakukan setelah ini kita kok ternyata saya masih kurang di sini ya. Itu ada masukan, ada semacam saran dan kritik ya dari si supervisi sendiri gitu ya. Jadi kalau saya sih pribadi lebih senang gitu kalau ada supervisi seperti ini gitu ya Bu ya. Kalau perasaannya setelah bagaimana sekarang setelahnya? Setelah di supervisi. Tadi perasaan saat ya? Saat di supervisi gitu ya, deg-degan. Tapi saya sebenarnya senang Bu kalau di supervisi itu, jadi saya tahu kekurangan saya pribadi gitu ya Bu. Saat mengajar gimana itu, jadi saya kan kalau dinilai dari orang lain lebih tahu apa yang ada di diri saya gitu ya. Kalau setelah di supervisi ya Bu ya, gimana ya? Seperti iklan. Gitu. Ya cukup lega setelah selesai di kegiatan seperti itu, cukup lega sih buat saya. Plong hatinya, memang dia plong betul. Kemudian ada kekhawatiran nggak setelah di supervisi selain plong gitu? Khawatir banget buat saya. Ada kekhawatiran banyak kekurangan di sana sini kalau saya seperti itu. Takut memang itu kekhawatiran saya, memang banyak kekurangan saat mengajar, menyiapkan bahan, khawatir ada yang kurang, khawatirnya memang khawatir belum mencapai apa yang ingin tujuan kita dari awal gitu ya Bu. Sekarang santai ya, kita mau santai saja gitu. Sudah santai nih, kita ngobrol santai saja. Bu Pur, kemarin kan sebelum pembelajaran kita melakukan pra-observasi, kita bincang-bincang dengan beberapa maksudnya rencana yang ingin Bu Pur capai pada pembelajaran ini. Nah, kemarin yang ingin diamati saat supervisi, masih ingat Bu Pur apa saja mungkin? Untuk yang kemarin tujuan kita pembelajaran itu ya. Yang pertama kemarin kita mau untuk aspeknya gitu ya. Iya. Kita mau ambil kemandirian anak, terus berpikir benar kritisnya anak sama antri gitu ya. Kedisiplinan budaya antri itu lebih ke disiplin ya gitu ya. Kalau menurut Bu Pur sendiri kemarin pembelajaran kemarin sudah tercapai belum?
Kalau untuk ahlinya sudah, alhamdulillah. Sebenarnya anaknya juga sudah menurut saya. Yang belum itu kemandirian. Ada beberapa anak yang memang belum. Kemarin kan saya ambil kemandiriannya itu ya yang menghidupkan api itu ya. Ada beberapa anak kan yang memang ada yang belum berani gitu untuk menghidupkan apinya itu. Tapi untuk beberapa juga mereka sudah berani dengan sendirinya mereka menghidupkan api itu sendiri. Kan kemarin kami mengambil tema api gitu ya. Bahaya. Iya, ada beberapa yang aku nggak mau, aku nggak mau gitu. Memang ada kayak gitu cenderung takut anak itu. Buat apa toh itu? Kemarin menghidupkan lilin Bu. Oh. Ada yang menghidupkan lilin kan ada. Saya Konsep ambil itu saya ambil melukis dan lilin Bu, mereka tak minta untuk menghidupkan sendiri gitu. Jadi di situ kan anak-anak kemandiriannya ada, aku kalau mati lampu tuh jadi aku bisa menghidupkan lilin sendiri ya di situnya. Ternyata aku nggak mau, aku nggak boleh pegang api itu juga ada yang seperti itu nih di situ yang belum tercapai. Kalau untuk mereka antusiasnya untuk mengetahui apa itu api, sumber api, manfaat api itu mereka sudah bisa. Kalau menurut Gubernur kenapa tadi beberapa anak mohon maaf tapi di awal-awal di anak-anak dikasih tahu ya maksudnya tentang bahaya api ya Sudah ada ya, kita sudah menyampaikan kalau api itu yang bahaya itu seperti apa, untuk api yang bisa digunakan seperti apa, bahayanya apa gitu sudah disampaikan. Untuk yang anak biasanya ini nggak mau, tadi kita menghidupkan api itu yang pertama ada yang karena orang tuanya tidak membolehkan. Iya, ada yang memang tidak membolehkan dianya pegang api, tapi ada juga yang memang takut ya, mungkin ya wallahu alam, ada yang kadang ditakut-takuti gitu sama temennya dan seperti itu, tapi ada yang memang benar-benar takut nggak mau pegang gitu. Untuk yang di situ yang belum tercapai kemandirian rumah itu. Kalau untuk kegiatan lain kemandirian selain apa melukis dengan lilin? Kemarin ada anak-anak itu sebenarnya sudah tahu ya untuk apa mereka sudah bisa mengerjakan sendiri apa tugasnya gitu ya Bu. Tapi memang ada beberapa anak yang belum, sebenarnya bukan belum nggak bisa, tapi memang kadang ada yang belum paham dengan apa yang ingin dikerjakan gitu. Kayak kemarin ada yang kan ada saya mewarnai dulu habis itu lukis dan lilin. Nah, ada yang hanya mewarnai aja, ada yang hanya mau langsung meneteskan lilinnya di atas gambarnya gitu. Jadi mungkin ada yang belum paham gitu, dapat dengan perintahnya itu bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak tahu gitu. Tapi memang butuh sedikit bantuan untuk memahamkan itu ada yang lebih gitu. Dan ada yang secara kita bareng-bareng, hari ini Ustazah pengen hari ini teman-teman lukis dan lilin gitu ya, tapi ini kan belum ada warnanya apinya, jadi diwarnai dulu dan sebenarnya diapakan dulu gitu, baru kita meneteskan lilin di atas apinya. Nah itu tuh sebenarnya bukan mereka nggak tahu atau mereka nggak bisa gitu, tapi memang ada yang memang mencerna perintah itu lebih lama gitu, seperti itu. Dan beberapa juga bukan nggak mau, tapi ya gitu mereka lebih lama ke aku belum paham. Sebenarnya dia sudah lihat teman-temannya seperti itu, tapi kok aku juga yang itu gitu, kadang memang belum, agak lama mencerna perintah gitu. Berarti kemandirian beberapa anak yang belum tadi yang ingin dicapai itu belum tercapai karena faktor belum paham dengan apa yang harus dilakukan gitu. Kalau menurut Gubernur sebaiknya untuk lain waktu untuk kegiatan biar anak-anak lebih mandiri apa yang harus dilakukan? Untuk yang lebih mandirinya ya kita, kalau saya sih biasanya ditanya dulu, didampingi dulu seperti itu ya, biar lain waktu dia juga bisa melakukan apa yang seperti kita inginkan gitu ya. Biasanya pendampingan sebelumnya. Kalau anak takut gitu kan, kita juga harus menemani dulu gitu ya, sebelum melakukan apa yang dia takuti, apa yang dia nggak boleh, kenapa kok nggak boleh, ditanya dulu. Misalnya kemarin ada yang nggak mau pegang api,
kenapa kok nggak boleh pegang api, berarti harus bagaimana, oh harus berarti boleh pegang api, boleh kita menghidupkan api, berarti harus lebih hati-hati. Ini seperti itu. Berarti diberi pendampingan, kemudian diberi pengertian, pemahaman. Apakah cukup sampai ke pemberian pemahaman atau ada yang lebih lagi? Biasanya habis itu juga praktek Praktek. Iya, tapi nggak bareng sama teman-temannya gitu. Udah di lain waktu gitu tuh tetap ada prakteknya. Nah itu kan kadang memang di bareng teman-temannya aku nggak mau itu. Untuk satu waktu itu biasanya anak memilih menghindar. Pas kita main bareng itu anak-anak memilih menghindar, tapi untuk di lain waktu dia sudah mau mencoba karena kita sudah kasih pengertian dan pendampingan itu. Kalau anak-anak itu kalau dikasih semangat itu senang nggak ya? Ya senang sekali sebenarnya ya. Berarti mungkin perlu juga iya, ya, memberi anak semangat gitu ya. Ya, semangat. Dikasih semangat. Ya sebenarnya pendampingan itu juga bagian dari pengajaran itu juga buat saya sih ya itu ada semangat anak gitu ya, biar dia juga mau mencoba gitu. Tadi dari kemarin itu kan yang ingin dicapai kemandirian, bernalar kritis, sama kedisiplinan. Tadi Ibu sampaikan sudah ini ya, yang masih perlu diperbaiki dari segi kemandirian. Kemudian tadi untuk strategi biar tercapai kemandirian dari siswa tersebut ada pendampingan, pemberian pemahaman, kemudian ngasih semangat gitu ya. Kemudian kalau dari Bubur sendiri itu kan strateginya inginnya seperti apa, biar mungkin ada strategi yang lain biar lebih anak-anak itu kemandiriannya lebih bagus lagi. Biasanya ya kita tawarkan waktu untuk kegiatan itu Bu, yang kemarin sempat gini, yang kan saya sudah merancang beberapa kegiatan gitu ya Bu, berapa yang main gitu. Lah ternyata di awal itu sebelum kita main mereka udah ada yang mau coba gitu Bu, mau mencoba menghidupkan sendiri tapi bareng-bareng gitu. Lah disitunya yang memang kelihatan anaknya belum mau. Nah mungkin untuk yang lain waktu tuh saya pengen itu Bu, yang kegiatan yang sempat mereka ingin tapi tertunda itu pengen saya diulang lagi, ditawarkan lagi. Anak-anak mau kegiatan ini enggak ya, kan kemarin kita baru beberapa yang mencoba. Nah ternyata semua anak itu pengen mencoba gitu, tapi waktunya kembali ke waktu yang belum cukup gitu. Dan itu aja yang kan itu juga sebenarnya yang kegiatan yang mereka mau itu kan juga mempengaruhi yang kegiatan saya menghidupkan lilin itu Bu. Mereka ingin coba menghidupkan kulit sendiri di situ, tapi di situ kan karena memang waktu nggak cukup, jadi kita di training itu yang mereka pengen itu. Lah sebenarnya mereka itu bisa mencoba itu waktu kegiatan menghidupkan lilin itu lah, tapi kan di situ anak-anak juga pengen coba berkali-kali Bu. Nah di situ yang belum. Jadi ada cuma hanya beberapa anak aja karena kan di situ ada demonstrasi itu yang lumayan butuh udara. Nah ada salah satu anak yang tak minta menghidupkan, ternyata anak yang lain kepengen di situ mau dihidupkan nah di situ yang pengen saya ulangi lagi intinya, karena memang itu belum gitu. Sebenarnya mereka harusnya menghidupkan sendiri saat menghidupkan lilin yang netes itu loh Bu. Lah itu harusnya mereka menghidupkan sendiri, tapi kan kalau ada yang takut mereka sudah pegang yang menyala baru ditetes, jadi dia nggak menghidupkan sendiri, yang menghidupkan temannya, sudah pakai punya temannya begitu. Berarti tadi dari kemandirian menghidupkan itu selain mereka belum paham tadi, kalau saya sempat menangkap itu alokasi waktunya. Iya, alokasi waktunya juga ya. Kalau menurut Bubur biar alokasi waktu itu lebih tepat, maksudnya keinginan anak-anak itu terfasilitasi, terpenuhi, bagaimana strateginya yang ini? Kalau itu ya harusnya memang itu kita membatasi waktu harusnya membatasi waktu untuk kegiatan ini. Memang kita kasih waktu, misalnya semua main itu
itu 1 jam gitu ya, sudah 1 jam itu untuk memang belum itu bukan kegiatan hari ini, kita tawarkan untuk besok biasanya seperti itu. Jadi yang ini mainnya besok ya, yang untuk main kalau mau menghidupkan seni nanti coba waktu di kegiatan yang ini melukis dan lain-lain. Ada sebenarnya ada waktunya, tapi kan mereka memang belum aku nanti kan harusnya menghidupkan di nanti gitu, dikasih tahu seperti itu. Tentang alokasi waktu kalau punya pemahaman kalau aku mau itu berarti besok ada kegiatan ini gitu. Kemarin sih memang anaknya memang mungkin di rumah jarang kayak gitu ya, jadi cukup antusias anaknya tuh pengen menghidupkan korek gitu. Iya, yang mau saya kendalanya memang di situ. Korek gelas itu Bu, kan kalau di rumah rata-rata yang pakai itu toh gelas itu kan. Terus kayak sulatan gitu Iya. ya, tadinya tiba-tiba muncul. Iya. Tadi kemandirian ini ada tadi yang perlu nanti Gubernur mau tingkatkan itu untuk pendampingannya ya, kemudian memberikan pemahaman, semangat, kemudian akan mengulang kegiatan yang tertunda. Iya. Biar teman-teman itu Fasilitasi ya. Kemudian lebih mengoptimalkan tentang alokasi waktu. Nah, kira-kira untuk mencapai hal tersebut, untuk menumbuhkan kemandirian siswa itu kira-kira Bubur perlu untuk mendukung hal tersebut berhasil? Untuk kegiatannya atau untuk kegiatannya atau mungkin untuk alokasi waktu gitu. Nanti yang lain yang habis kemarin itu ya fair. Untuk kegiatan kita kembali tawarkan ke anak lagi ya, untuk kemandiriannya. Kita punya kegiatan mau ini nih, kita tawarkan yang mendukung kemandirian tadi. Jadi anak-anak mau pilih yang mana begitu. Untuk kegiatannya mau yang mana biar besok kita siapkannya itu dengan alokasi waktu yang sekiranya kegiatan itu sesuai dengan waktu yang kita punya begitu. Jadi kita tawarkan kegiatan, tapi kegiatan itu yang mendukung kemandirian anak, dan kita juga cari alternatif kegiatan yang sekiranya alokasi waktunya itu cukup begitu. Kalau untuk dalam satu kelas itu Bubur perlu nggak untuk mengalokasikan waktu, kalau sendiri bisa nggak maksudnya untuk mengarahkan misalnya cukup seperti itu itu membagi kegiatan biasanya bisa kalau itu bisa, karena anak juga sudah tahu nih waktunya ini, waktu main aku udah habis, udah mau sebelumnya kan kita juga kasih tahu gitu kalau waktu kita udah mau habis, misalnya tinggal 15 menit atau tinggal 20 menit, mereka juga sudah bisa aku kalau mau selesai banyak berarti aku ini harus lebih cepat gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau aku masih ada kegiatan aku pengen itu tapi kok ini belum selesai, berarti ini menanyakan agak cepat, dan itu nanti biar aku dapat itu seperti itu. Itu lebih ke tadi ya, ke keyakinan kelas atau ke peraturan permainan gitu. Itu aturan main seperti itu. Kalau aku mau dapat banyak berarti aku ini harus fokus, harus konsentrasi dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti yang dibutuhkan juga untuk aturan main itu mungkin lebih ditekankan lagi. Kemudian alternatif kegiatan itu mungkin lebih ke penyiapan ragam mainnya. Iya. Nah, untuk kegiatan ini kira-kira Bubur untuk melatih kemandirian siswa tentang tadi yang sudah dirancang itu, yang sudah diazamkan itu, kira-kira mau dimulai kapan? Ini karena udah mau habis ya semesternya. Udah mau terima rapat juga ya secepatnya, mungkin minggu depan kali ya. Kalau minggu depan itu hari apa kira-kira? Ini hari Senin Selasa, biasanya sih paling enak ambil kegiatan saya Rabu. Rabu. Oke. Berarti menyampaikan anak-anak nyaman, saya juga lebih nyaman, penyiapannya juga ada kan. Biasanya Rabu, hari Rabu. Berarti mau dilaksanakan secepatnya hari Rabu. Jadi untuk pekan ini kan belum bisa ya. mungkin
selamat. Sudah disupervisi, jangan kapok-kapok nanti gantian. Oke, pokoknya kita sama-sama belajar, semoga nanti berhasil. Iya. Iya, butuh dukungan apa tadi? Aduh, kalau itu tuh apa ya? Perlu dukungan teman atau Apa mau sendiri? iya, nah tadi jenengan pas ngatur waktu tadi itu butuh nggak, maksudnya apakah hanya butuh ragam main atau mungkin Ya biasanya itu butuh bantuan tuh biasanya menyiapkan ragam main Bu. Kalau kadang kita memang nggak apa namanya, kadang kita nggak ada gitu ya, butuh temannya untuk Bu jangan biasanya ada ini saya tak minta baca. Iya, biasanya ragam main gitu. berarti tadi untuk ragam main itu juga perlu Perlu dukungan banget. dari rekan guru Iya, sejawat iya. ya. Biasanya pengadaan untuk ragam main itu. Semoga berhasil. Nanti kalau butuh bantuan saya gitu. Semangat ya. Untuk selanjutnya Bu Nining mohon bantuannya untuk Sudah nih. ilmunya. Saya tak langsung undur diri ya Bu. Oh iya. Pasanya sudah selesai belum ini? Sudah, terima kasih, alhamdulillah. Ya, kalau sudah, terima kasih juga untuk Bu Pur yang sudah menemani. Bu Yul dari awal tadi untuk coaching, keterampilan coachingnya dari Bu Yul sudah bagus, sudah mengikuti alur Tirta ya, mulai dari menyampaikan tujuan pasca ini mau apa, mengungkap kembali apa yang sudah dilakukan Bu Pur, area pengembangan apa yang mau diangkat, yang mau diobservasi, sudah diceritakan kelebihan kekurangannya, sudah digali mau apa, ya mungkin bisa ditambahkan selain untuk mencari-cari sendiri ya, mau ragam apa, mau bagaimana memandirikan, mau bagaimana memberikan alat, bagaimana mengalokasi waktu, mungkin bisa ditambah dengan belajar di PMM ataupun melihat YouTube teman yang mungkin selaras dengan apa yang sedang Bu Pur ajarkan. Terima kasih untuk Bu Yuli sudah sampai ke menanyakan detail tadi, sudah yuk mau apa biar itu kayak gitu, sampai ke eksekusinya mau kapan, dukungannya apa, itu sudah mengalir seperti kalau kita untuk ke depan. Mungkin kalau coaching ini kan memang harus ada jam terbang ya. Bila dilakukan kerap atau sering-sering akan lebih Luwes. lebih luas. Nggak mungkin kalau di keseharian malah akan lebih dengan keakraban, dengan jalinan kemitraan itu kan akan lebih bagus lagi, akan mencapai hasil yang lebih baik. Dari saya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Nining atas masukannya. Jadi tadi ada tambahan untuk belajar di PMM, kemudian melihat YouTube terkait dengan pembelajaran yang serupa dengan misalnya untuk meningkatkan kemandirian dan lain sebagainya. Terima kasih atas masukannya. Semoga hari ini kita mendapatkan banyak manfaat dan pembelajaran pada hari ini. Demikian supervisi akademis teknik coaching pada tahapan pasca observasi dari kami. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima